Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu? Justru kasus yang sedang marah, Ustadz perkosa santrinya, saya yakin santrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup, malah diperkosa. Ini melahirkan generasi gagal. Dan ini bukan hanya di Bandung, di banyak semua daerah. Sampai ke desa saya lihat masjid itu megah-megah, tapi kanan kiri hidupnya mereka itu apa? Hidupnya dalam keadaan kemiskinan. Ketika geledah Ponpes Al Zaitun, polisi bawa pakaian dan kursi Panji Gumilang untuk ini. Bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Profesionalitas, akuntabilitas, ya, dalam proses penanganan perkara ini. Karena jika penetapan tersangka tadi itu adalah menyalahi prosedur formil, maka bisa diajukan pra-peradilan. Maka tentunya untuk mencegah adanya pra-peradilan, peluang pra-peradilan, maka harus jelas tahapan-tahapan dilakukannya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam As-Sunnah, yahdimul Islam malakun. Islam itu akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama, zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Apa penting yang membangun masjid itu mewah? Seharusnya seorang pemimpin itu memfikirkan manusianya, bukan masjid yang diperbesar. Apakah Islam itu cuma hanya mau pamer masjid? Yang kanan kiri itu kemiskinan. Ini melahirkan generasi gagal. Dan ini bukan hanya di Bandung, di banyak semua daerah. Sampai ke desa saya lihat masjid itu megah-megah, tapi kanan kiri hidupnya mereka itu apa? Hidupnya dalam keadaan kemiskinan. Yang dimaksud masjid itu, yang dibilang Baitullah itu bukan tembok dan aksesoris megah-megahan. Baitullah itu apa? Ada pada diri manusia. Manusia itu tercipta dari rohnya Allah. Dalam diri manusia itu bersemayam roh Tuhan. Lah inilah Baitullah yang ada di manusia ini. Bukan tembok benda mati. Lebih bagus itu dana-dana untuk masjid ini yang sudah kebanyakan dibuang-buang hanya untuk kontes persaingan masjid. Ini tidak bermanfaat. Ini yang bukan dimaksud. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok? Di Bali pemandangan seperti ini sudah biasa, pakai bikini serba terbuka. Tidak ada tuh yang perkosa dia. Justru kasus yang sedang marah, Ustadz perkosa santrinya, saya yakin santrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup, malah diperkosa. Jadi jelas kan, yang salah bukan pakaiannya, yang salah otak laki-lakinya cabul. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian, atur dulu otakmu kawan. Kalau otakmu mesum, pakai pakaian serba tertutup pun kau pasti nafsu. Syar'ikan dulu otakmu. Saudara-saudara, telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Iya. Oke? Bapak siapa tahu? Di sana itu gimana Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari sana dari Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Pak, kalau tudingan di media selama ini benar atau tidak Pak? Sudah tidak ada apa-apa lagi. Semua Kalau untuk tudingan yang selama ini beredar apakah benar Pak? Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Kita Pak, di
Ke kita Pak, ke rekan-rekan media jawabannya seperti apa nih Pak? Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara tanya ke sana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampaikan ke kita, Pak. Dan kita yang nyambungin. percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik. bersama Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 16 Agustus 2023, melakukan penggeledahan sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan dan menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut, seperti pakaian yang dipakai oleh Panji Gumilang, kursi yang digunakannya, dan alat perekam. Polisi juga mengkoordinasi dengan datasemen khusus 88 atau Densus 88 untuk mengecek apakah ada kaitan lain dengan terorisme atau radikalisme. Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penistaan agama sejak 22 Juli 2023. Ia diduga telah menyebarkan ajaran sesat. Panji Gumilang dijerat dengan pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 45 A ayat 2 Jungto, pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau pasal 15 6A KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polisi tidak memberikan penangguhan penahanan kepada Panji Gumilang karena mereka menilai bahwa masih ada pertimbangan subjektif dari penyidik yang membenarkan penahanannya. Polisi juga menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung pada hari yang sama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Jaksa Penuntut Umum. Polisi telah memeriksa 41 saksi dan 18 ahli dalam kasus ini. Polisi juga mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang melibatkan dana Panji Gumilang. Setelah melakukan gelar perkara pada hari yang sama, polisi mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan kasus-kasus tersebut ke tingkat penyidikan segera.